Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam cerita sekolah minggu untuk anak-anak pada pagi ini. Semua anak-anak sehat, semua anak-anak diberkati. Mari kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan siap melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Permisi kembali. Kisah Tomahawk Keramat. How, wow, 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 wow. Teriakan apa itu? Ya, itu adalah teriakan suku Indian yang dahulu tinggal di pedalaman Amerika Utara. Kali ini, firman Tuhan Komisi Anak akan menghadirkan sebuah cerita mengenai orang Indian. Nilai apakah yang akan kita pelajari melalui kisah pada minggu ini? Mari kita simak bersama-sama. Suku Lembah Teduh, sesuai namanya, tinggal di sebuah desa di lembah yang teduh. Mereka hidup bercocok tanam dan berburu. Kepala suku mereka bernama Elang Perkasa. Ia mempunyai seorang anak perempuan bernama Kelinci Putih. Mereka hidup dalam damai sampai suatu hari. Bapak kepala suku, seru beruang malas sambil berlari-lari. Ada apa beruang malas? Tanya Elang Perkasa sambil keluar dari tepi rumah suku Indian yang berbentuk kerucut. Celaka Pak kepala suku, Tomahawk, kapak perang kita yang keramat, dicuri orang. Astaga, tunjukkan kepadaku, cepat, kata Elang Perkasa. Mereka pun berlari ke tempat Tomahawk keramat itu dikubur. Orang Indian mempunyai kebiasaan menyimpan Tomahawk keramat itu di dalam tanah tempat mereka tinggal. Tomahawk sangat penting karena telah diturunkan turun-temurun dan menjadi lambang suatu suku. Tomahawk juga digunakan untuk upacara-upacara khusus. Lihat Pak, kata beruang malas. Gundukan tanah tempat mereka menyimpan Tomahawk itu kini tinggal lubang yang menganga bekas digali. Kurang ajar, pasti Tomahawk kita telah dicuri. Tapi siapa yang telah mencurinya? Kata Elang Perkasa marah. Pastilah suku Padang Kuning yang telah mencurinya dari kita. Siapa lagi? Mereka lah yang tinggal di sebelah desa kita, kata ular hitam, tetua desa. Betul juga. Pastilah mereka yang mencurinya, kata Elang Perkasa geram. Ada apa ayah? Apa yang terjadi? Tanya Kelinci Putih yang menyusul keluar dari tepi. Nak, suku Padang Kuning telah mencuri Tomahawk kita. Kita harus menuntut mereka mengembalikannya demi kehormatan suku kita, kata Elang Perkasa sambil menepuk pundak Kelinci Putih. Suku Padang Kuning, kata Kelinci Putih cemas. Tidak mungkin ayah. Siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka itu tinggal di sebelah desa kita. Pokoknya kita harus mengambilnya. Kalau perlu kita akan berperang, geram Elang Perkasa. Apa ayah yakin mereka yang mencurinya? Kata Kelinci Putih berusaha menenangkan. Ah, kamu ini anak kecil tahu apa. Beruang malas, ular hitam, ayo kita pergi. Kita akan buat perhitungan dengan mereka, kata Elang Perkasa. Ia kembali ke tipinya dan keluar lagi dengan pakaian kebesaran, mahkota berhias bulu burung Raja Wali, dan tombak. Ia menaiki kudanya yang gagah. Bersama beruang malas dan ular hitam, mereka memacu kudanya menuju suku Padang Kuning. Perang? Tidak, itu tidak boleh terjadi, teriak Kelinci Putih dalam hati. Ia pun berlari sekuat tenaga menerobos semak belukar dan rumput yang tinggi menuju desa Padang Kuning. Dari kejauhan, dilihatnya sesosok anak laki-laki juga berlari ke arahnya. Kijang lincah, Kelinci Putih. Mereka pun bertemu. Ternyata selama ini tanpa sepengetahuan ayah mereka, Kelinci Putih bersahabat karib dengan anak kepala suku Padang Kuning yang bernama Kijang Lincah. Waktu kecil dulu, mereka sering bertemu bersama-sama mencari buah blackberry dan sejak itu mereka bersahabat dekat. Masing-masing berjanji untuk tidak memberitahu siapapun bahwa mereka bersahabat. Kenapa? Karena sejak dahulu suku Lembah Teduh dan suku Padang Kuning hubungannya tidak pernah baik. Celaka Kelinci Putih, tadi ayahmu datang dan menuduh suku Padang Kuning mencuri Tomahawk keramat suku Lembah Teduh. Ayahku sangat marah dan merasa terhina karena merasa tidak pernah mencurinya. Ayahku balik menantang ayahmu berperang. Besok pagi-pagi, sukumu dan sukuku akan berperang di Sungai Bulan, kata Kijang Lincah sambil terengah-engah. Aku juga sudah menduga
Bukan suku Padang Kuning yang mencurinya, kata kelinci putih. Tapi bagaimana kita bisa menghentikan kedua suku itu berperang? Satu-satunya cara menghentikan pertumpahan darah adalah dengan menemukan tomahawk itu sebelum matahari terbit, kata Kijang Lincah. Ayo, kita tidak boleh buang waktu, kata kelinci putih. Mereka pun berlari menuju desa suku Lembah Teduh. Tombak-tombak telah diasah, panah-panah dan busur sudah disiapkan. Pekik peperangan dan tarian perang diperdengarkan. Para pendekar gagah berani menari mengelilingi api unggun. Genderang perang sudah ditabuh, kuda-kuda perkasa telah disiapkan. Pagi itu, kedua suku bertemu berhadapan-hadapan di tepi Sungai Bulan. Mereka sudah siap untuk berperang. Tunggu! Teriak Kijang Lincah dan kelinci putih sambil berlari di tengah kedua suku yang tengah berhadapan-hadapan. Lihat apa yang kami bawa, kata kelinci putih. Mereka mengeluarkan sesuatu dari selubung kain yang mereka bawa dan tomahawk keramat, kata elang perkasa terbelalak. Kami menemukannya di kandang si angin. Ternyata dialah yang telah menggalinya. Kalian hampir bertempur untuk sesuatu yang sia-sia, kata Kijang Lincah menjelaskan. Ternyata kita selama ini telah salah paham, kata elang perkasa tertunduk. Ya, ternyata kita telah salah paham, kata bison besar. Elang perkasa dan bison besar turun dari kuda dan mereka pun berjabat tangan dan saling meminta maaf atas kekeliruan masing-masing. Seketika itu juga, Sungai Bulan riuh oleh sorak gembira. Malam itu, di perkampungan Lembah Teduh diadakan pesta besar. Kedua suku merayakan kembalinya tomahawk keramat, persahabatan kedua suku, dan kedua pahlawan kecil mereka. Nah, jadilah pembawa damai seperti kelinci putih dan Kijang Lincah. Kalau ada temanmu yang bertengkar, jangan malah kalian panas-panasi. Cobalah melerai dan mendamaikan. Kalau kalian bertengkar, bermaaf-maafanlah. Singkatnya, jadilah pembawa damai, baik itu di rumah, di sekolah, dan dimanapun kalian berada. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Diambil dari Masa Kecil November 2011. Demikian cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Semua yang mendengarkan kiranya diberkati, makin setia, makin cinta Tuhan, dan makin tahu apa yang harus dikerjakan di dalam kehidupan setiap hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.